Tanpa terasa, sudah 4 tahun saya berada di tanah Bali. Dan sudah 4 kali juga saya mendapatkan pengalaman lewat nyepi. Ada sesuatu yang magis saat satu pulau Bali memilih untuk berhenti. Di balik kesunyian nyepi, saya justru menemukan kedamaian dari dalam diri saya, Sobat Jiwa. Nyepi bukan hanya sekadar tradisi, tapi sebuah nafas panjang bagi jiwa manusia dan juga cara semesta untuk memulihkan dirinya sendiri. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan catur berata penyepian. Selamat Tahun Baru Saka 1948 untuk semua Sobat Jiwa yang merayakan, khususnya di Bali. Harapannya keheningan ini membawa kedamaian dan menyalakan kembali cahaya suci di dalam diri kita semua. Dan mumpung masih dalam momen yang sama dan tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke cerita yang ada di video kali ini. Sobat Jiwa, kepikiran nggak kenapa tahun baru yang harusnya identik dengan kembang api dan juga pesta, tapi di Bali justru dirayakan dengan mematikan lampu dan berhenti sejenak tanpa bicara? Semuanya bermula di daratan India pada tahun 78 Masehi. Sebuah masa di mana banyak suku bangsa, ada suku Saka, Pahlava, dan juga Yavanas, yang mana di antara semua suku itu sering melakukan peperangan. Hingga akhirnya muncullah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Kaniska. Dan singkat cerita Sobat Jiwa, beliau berhasil menyatukan perbedaan yang ada dan juga menetapkan kalender Saka sebagai simbol dari kerukunan dan juga perdamaian. Nah, biasanya momen-momen penting seperti ini dirayakan dengan berbagai acara. Terus gimana bisa sampai di Bali ini menjadi momen yang sunyi dan juga hening? Nah, disinilah letak kejeniusan para leluhur kita. Ketika budaya ini masuk ke Nusantara, masyarakat Hindu Bali melakukan adaptasi budaya yang sangat luar biasa. Di tanah asalnya, India, Tahun Baru Saka dirayakan meriah banget Sobat Jiwa. Ada festival bunga, ada makan besar, dan juga ada pawai kegembiraan. Tapi di Bali dilakukan dengan cara yang berbeda. Maknanya ditarik jauh lebih dalam ke relung jiwa. Leluhur kita memilih jalan nyepi yang diambil dari kata sepi. Kenapa harus sepi? Karena mereka, orang-orang terdahulu itu percaya bahwa kemenangan sejati atas ego dan nafsu bukan dirayakan dengan hura-hura di luar, melainkan dengan penaklukan diri di dalam kesunyian. Mereka merubah perayaan duniawi menjadi perjalanan rohani. Sebuah cara untuk mengingatkan kita bahwa terkadang untuk bisa melangkah lebih jauh, kita justru perlu berhenti sejenak dan introspeksi ke dalam diri kita. Keren banget ya Sobat Jiwa? Nah, jangan kemana-mana dulu karena kita akan bahas makna spiritual dari nyepi. Yuk kita lanjut ke chapter yang berikutnya. Sobat Jiwa, bagi saya pribadi, nyepi adalah cara semesta bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ada dua sisi keajaiban yang terjadi secara bersamaan di hari itu. Pertama, mari kita bicara tentang Buana Agung atau alam semesta kita. Bayangkan satu pulau yang lumayan besar, itu semuanya berhenti total dari hiruk-pikuk duniawi. Tidak ada asap kendaraan, tidak ada bising klakson. Bahkan yang paling seru lagi adalah tidak ada satupun lampu atau cahaya terang yang menyala. Di saat itulah, bumi, tempat manusia dan segala isinya berpijak, seolah-olah mengambil nafas panjang. Dia diberi kesempatan untuk beristirahat, bernafas, dan memulihkan dirinya sendiri. Kalau kamu beruntung berada di Bali saat malam nyepi, kamu akan melihat hadiah terindah dari kesunyian ini. Langit yang begitu bersih, dengan jutaan bintang yang terlihat sangat dekat, seolah-olah mereka turun untuk menyapa kita. Karena tidak ada lagi polusi cahaya yang menghalangi. Itu keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua terjadi di dalam diri kita sendiri yang disebut dengan Buana Alit, mikrokosmos, atau alam kecil di dalam raga kita. Selama setahun penuh, kita sudah menimbun begitu banyak sampah. Ada sampah visual dari media sosial, sampah pikiran dari ekspektasi orang lain, hingga sampah emosi yang mungkin belum sempat kita proses. Nyepi memberikan kita ruang untuk melakukan detoksifikasi total. Inilah momen mulat sarira, sebuah istilah indah dalam bahasa Bali yang artinya adalah berkaca pada diri sendiri. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk menghakimi dunia luar, menilai orang lain, dan menanggapi keramaian di luar sana. Tapi di hari nyepi, semua distraksi itu dicabut. Kita dituntun untuk berhenti menunjuk keluar dan mulai melihat ke dalam diri sendiri.
Kita tidak lagi bertanya apa yang terjadi pada dunia, melainkan apa yang sedang terjadi di dalam jiwaku. Karena ternyata jawaban yang selama ini kita cari di tengah keramaian seringkali justru baru terdengar saat kita benar-benar sunyi. Terus kalau misalnya sunyi dan nggak boleh ngapa-ngapain, apa yang dilakukan selama 24 jam? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini di chapter yang berikutnya. Masyarakat Hindu Bali memiliki sebuah tuntunan disiplin diri yang disebut catur brata penyepian. Ada 4 pantangan utama yang sebenarnya adalah hadiah untuk jiwa kita semua sobat jiwa. Dan kita akan coba untuk bedah satu persatu. Pertama, amati geni. Secara fisik, kita tidak menyalakan api atau lampu. Tapi makna dalamnya jauh lebih indah. Ini adalah waktu untuk mematikan api kemarahan, ambisi yang berlebihan, dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Saat lampu di luar padam, biarkan cahaya kesadaran dari dalam diri kita yang mulai menyala. Karena cahaya sebenarnya bukanlah materi yang di luar, tapi kitalah yang merupakan makhluk cahaya yang hidup di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Yang kedua, amati karya. Berhenti dari segala aktivitas fisik atau pekerjaan. Di dunia yang selalu menuntut kita untuk produktif, amati karya mengingatkan bahwa kita adalah human being, bukan human doing. Kita tidak selalu menghasilkan sesuatu untuk dianggap berharga. Kadang keberadaan kita di bumi saja, itu sudah cukup membuat kita berharga. Dan yang ketiga, amati lelunganan. Tidak bepergian atau keluar rumah. Karena saat kita berhenti mencari kebahagiaan di luar sana, kita sedang dituntun untuk pulang ke dalam diri kita sendiri. Ini adalah momen untuk menyadari bahwa rumah sejati itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, amati lelangwan. Berhenti sesaat untuk tidak mencari hiburan atau kesenangan duniawi. Bayangkan, satu hari itu sobat jiwa tanpa scrolling media sosial, tanpa nonton film, tanpa musik. Ini adalah cara kita melatih batin untuk tetap merasa penuh dan juga bahagia, meskipun tanpa stimulus dari luar. Jadi bahagia bukan karena punya sesuatu, tapi diri inilah kebahagiaan yang sejati itu. 4 latihan ini mungkin terdengar berat di awal sobat jiwa, tapi coba, begitu kalian menjalaninya, akan ada rasa lega yang luar biasa. Kayak tombol restart yang ditekan, membuat kita kembali ke reset, kemudian segar saat matahari terbit di esok harinya. Sobat jiwa, pada akhirnya Nyepi mengajarkan saya satu hal besar. Bahwa diam tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan ada yang bilang, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Di dunia yang begitu bising, di mana kita sering merasa tertinggal kalau tidak berlari, Nyepi hadir sebagai pengingat bahwa berhenti sesaat bukanlah sebuah kekalahan. Justru di dalam langkah yang berhenti itulah kita memberikan ruang bagi jiwa kita untuk kembali bernafas. Nyepi mengajarkan kita bahwa dunia tidak akan kiamat hanya karena kita tidak update status satu hari aja. Dunia justru menjadi lebih indah ketika kita memberikan waktu bagi diri sendiri dan juga alam semesta untuk saling memulihkan. Mungkin kita tidak perlu menunggu setahun sekali untuk nyepi sobat jiwa. Kita bisa menciptakan momen nyepi kita sendiri setiap hari. Cukup 10 menit saja untuk duduk diam, mematikan api pikiran, dan hanya sekedar bernafas. Karena saat kita tenang, semesta pun akan ikut tenang, menemani, dan mendengarkan kita. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.